sampah yang terbawa dari 12 sampai 13 sungai di Jakarta yang bermuara ke laut. Sampah ini semakin mengalir akibat dari juga banjir kiriman dari Jawa Barat. Apalagi sekarang kita juga memang sedang darurat sampah dalam tanda kutip akibat keterbatasan Bantar Gebang untuk bisa menerima sampah-sampah buangan dari Jakarta. Berapa personil Pak yang diturunkan Pak? Kita gabungan ya, dari UPS Badan Air 35 orang, dari Sudirat Pulau Seribu 20 orang, dan dari anggota Paspol Airut 20 orang. Oke. Mereka ikut kegiatan juga. Artinya ini sampah-sampah di sini dipungut seperti itu ya Pak ya, dimasukkan ke dalam karung, setelah itu dibawa kemana? Kita mau ke kapal, bongkar muatnya, kita ada tempat di dermaga docking di sana, dimuat ke mobil, akhir buang ke TPS Bantar Gebang. Dibawa ke Bantar Gebang? Iya. Oke. Artinya ada puluhan ya Pak ya, puluhan petugas yang ada di sini untuk membersihkan sampah. Iya. Yang sana bisa dibersihkan juga Pak? Bisa. Mayoritas di sini sampahnya apa Pak? Ya ini apa plastik, Plastik ya? kayu-kayu. Campuran Pak? Tapi lebih banyak plastik sih. Lebih banyak plastik? Plastik ya, plastik. Tapi ini sampah domestik kali Pak ya? Iya. Kalau saya lulusnya, kalau mungkin ya sebenarnya kalau laut itu sebenarnya bersih ya, Pak ya. Laut itu bersih? Bersih. Sampai sebenarnya dari aliran sungai semua. Artinya awal dari mulanya darat, dari darat semuanya. Dari darat semua? Iya. Asli laut itu bersih. Oke. DKI Jakarta itu kan ada 13 muara yang membelah sampai ke laut ya. 13 termasuk Betul. Provinsi Banten dan Jawa Barat, Bekasi. Dari Bekasi, mereka kan kalau DKI sudah punya tugasnya dari sungai sampai untuk Banten dan Bekasi belum ada. Tapi dari Sudin sendiri mendeteksi pulau sampah ini ada dari tahun berapa Pak? Sebenarnya bukan tahun saya luruskan ya. Bukan Saya tahunan? luruskan ya. Karena setiap hari itu kita tanganin dari lumpurnya sampai sampahnya. Ya. Kenapa kita sampai terhenti? Hampir 1 bulan ini alat berat kita rusak Pak. Oh. Dua alat berat ini. Nah sekarang baru bisa beroperasi. Nah, itu. Kalau endapan ini semua dari aliran sungai sih. Lumpur itu dari aliran Lumpur ya? sungai. Oke, ini karena bawahnya ini Baik lumpur ya? sampah maupun lumpur itu dari aliran sungai. Terempaslah dengan ombak ya, Pak ya, gelombang. Terbentuklah seperti ini. Itu bukan tahunan ya, bukan. Sudah setahun mungkin Pak ini Pak? Nggak ada setahun. Belum sampai setahun? Belum tahun belum. Karena setiap hari kita tangani. Oke, setiap hari. Sebenarnya untuk memaksimalkan penanganan seperti ini ya dibutuhkan 4-5 alat berat. Kita hanya cuma punya 2. Tuh. Dan ini yang sekarang difungsikan Ya, satu Pak? Satu. Ini baru beroperasi, hampir 1 bulan kita, terkendalanya rusak. Oke, artinya kendala yang paling besar ini persoalan alat Pak, Iya. alat yang digunakan. Untuk manual kita bisa kita tangan, tapi tidak bisa cepat, maksimal pun. Ya, gitu. Akhirnya timbunan seperti ini. Karena kalau sedimen-sedimen seperti ini, lumpur susah, ini iya, diangkat susah. oleh tenaga manusia itu nampaknya Iya. sulit sekali ya Pak ya? Dalam kurun waktu 5 hari, yaitu tanggal 2 hingga 6 Juni 2026, petugas gabungan telah mengangkut sebanyak 12,32 ton sampah dari pulau sampah. Di hari kelima, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta memperkirakan penanganan pulau sampah sudah mencapai 50%. Tadi sudah dikalkulasi beratnya Pak. Untuk luasnya Pak, dari pulau-pulau sampah ini Kalau panjangnya lebih kurang 400 sampai 300 meter ya. 400 sampai 300 meter. Ya, panjangnya ya. Ya, ke sana ya. Panjangnya ya sampai ujung sana ya. Untuk lebarnya 8 sampai 6 meter ya, Wak. Ya, 10 meter ya. Panjangnya 400 meter, lebarnya 10 meter. Kurang Oke. lebih lah situ ya. Butuh waktu berapa lama untuk membersihkan ini semua? Estimasinya sih dikurang 1 bulan ya. Agar lebih kondusif ya. Termasuk juga sedimennya Pak. Iya. Jadi melihat fenomena pulau sampah ini yang kemudian belakang menjadi perbincangan. Dari Sudin, apakah ada antisipasi khusus agar ketika selesai dibersihkan, sampah ini tidak kembali datang dan tidak kembali membentuk pulau-pulau baru? Sebenarnya kan kembali kepada diri masing-masing ya. Jika manusianya sadar atas kebersihan, mungkin nggak terjadi seperti ini.
Bayangkan, petugas dengan masyarakat yang di DKI itu perbandingannya berapa? Mungkin 1:100. Oke. Nah, kalau tanpa dukungan kesadaran dari masyarakatnya, kita hanya ya menangani, tapi mungkin nggak semaksimal ya. Saudara, kapal Pak Syahril sudah merapat ya Pak ya ke area hutan lindung, betul ya Pak ya? Benar. Pak, kalau tadi sampahnya itu kan berbentuk pulau-pulau. Di hutan lindung ini sendiri banyak sampahnya Pak? Ya ini terjadinya karena ingin sampah, endapan sampah. Ini sampah-sampah ini Iya, Pak? dulunya ini laut. Ini dulunya ini laut. Ini plastik ya Pak ya? Plastik. Jadi mengendap, jadilah ini. Oke. Tanah-tanah timbul lah istilahnya lain ini. Bahkan itu ada sepatu ya Pak ya? Iya. Bisa dilihat mungkin ada sepatu itu di pinggir dari hutan lindung ini. Boleh kita ke atas Pak? Ayo silakan. Oke. Oke. Saya bersama dengan Pak Syahril, saudara akan melihat ya Iya. para apa sebenarnya kondisi dari hutan lindung yang ada di Jakarta. Ini satu-satunya Pak? Iya, satu-satu di Jakarta ini. Ini Banyak. sampah semua tapi ya? Iya, harus dilestarikan ini. Karena kan kalau nggak ada hutan bagaimana ya kita juga. Ini kondisinya saudara ya, bisa lihat. Dari tadi banyak sampah, ini sampah kering di sini, sampah basahnya di sini saudara. Bisa dilihat ya, ini sebenarnya plastik-plastiknya bisa dikatakan juga plastik-plastik. Kayaknya ada yang sampah yang lama, ada yang baru ya Pak ya? Iya, ada yang baru yang ngambang itu. Masih berwarna putih bersih itu sampahnya. Dan itu pulau yang tadi kita datangi ya Pak ya? Iya itu. Oke. Artinya tidak hanya di pulau itu Pak, tidak hanya di hutan lindung ini, di bagian sana juga ya Pak ya? Ada juga itu. Mulai ada endapan itu, Pak. Oke. Meskipun sebenarnya tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta dan juga Polda Metro Jaya sebenarnya sudah melakukan operasi gabungan ya Pak ya, untuk membersihkan ya. Udah bekerja, Pak. Sudah maksimal dia bekerja. Melihat kondisi, mohon maaf, pencemaran lingkungan yang ada, seberapa jauh mempengaruhi pendapatan Bapak? Sebenarnya kalau kita masa lalu ya, kita kira dari tahun 80 aja ya. Itu kita nelayan mencari ikan enak. Saat ini kondisinya? Kondisi sekarang Pak jauh drastis. 50% lah, bukan 50%? 50% lah. Gitu. Kita nelayan harian ya kalau nelayan itu nggak bisa dipastiin ya. Kalau lagi istilahnya kalau lagi along ya itu ya bisa lumayan, penghasilan bisa sampai jutaan. Tapi kalau lagi kosong bakal ongkos solar aja nggak kecabut. Nggak cukup. Nggak cukup. Saudara, saya berada di Kampung Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di Blok Empang, RT 6 RW 22, yang menjadi wilayah terdekat dengan pulau-pulau sampah yang sebelumnya sudah saya datangi saudara. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 80% sampah yang ada di laut bersumber dari daratan saudara. Saya akan coba dalami seberapa besar dampak sampah-sampah ini tidak hanya untuk pelestarian di laut, tetapi juga dampak-dampak kepada para warga yang tinggal di wilayah terdekat dari pulau-pulau sampah. Saya bersama dengan Bu Tati, warga setempat yang tinggal di sini. Bu Tati, terima kasih untuk waktunya, Bu. Saya izin konfirmasi, Bu Tati betul tinggal di sini ya, Bu ya? Betul. Sebelumnya saya sudah ke Pulau Sampah, Bu. Ya mungkin jaraknya cukup dekat, Bu ya, dengan wilayah ini. Ketika memang Pulau Sampah itu berdampak bagi para nelayan, untuk warga yang tinggal di area sekitar ini, berdampak juga? Berdampak. Itu makanya dari tahun 2025 tuh saya sebenarnya sudah memposting, memberikan konfirmasi ke pemerintah, cepat-cepat ditangani. Soal Pulau Sampah ini? Iya, betul. Apakah juga sampah-sampah ini, Bu, yang membentuk Pulau Sampah, karena ini wilayah terdekat, Iya. apakah merusak, mencemari juga lingkungan di sini? Ya kita kayaknya pemandangannya kurang enak juga dilihat. Ini kok laut tapi semacam kayak daratan, kayak gitu. Boleh kita ke depan, Bu ya, untuk melihat seperti apa kondisinya? Boleh, Oke, silakan. baik. Saya bersama Bu Tati, saudara akan melihat mungkin dari sebelah sini, Bu ya. Ini belakang rumah Ibu ya? Ya itu dampaknya sampah juga tuh. Sampah kena arus air pasang rob. Ini sampah-sampah artinya bukan dari sini, Bu? Iya, dari laut ini. Ini sampah yang terbawa rob dan berkumpul di tempat ini. Oke. Untuk bagian depan sama seperti ini, Bu? Ya, Lebih banyak mungkin? ya coba kita cek lagi. Oke, kita coba lihat ya. Dan ini semuanya tertutupi lumpur ya yang sudah mengeras dan juga sampah. Oke.
kita bingung mau ngambilnya bagaimana caranya karena campur dengan lumpur sampah kan. Artinya bisa dikatakan Ibu, mohon maaf, tapi hidup berdampingan dengan sampah, Bu. Iya betul. Ini dikeruk semua dari pemerintahan UP3 ini udah dikeruk tahun kemarin ya, 2023 nggak salah. Nah itu dikeruk hampir 50 meter panjangnya. Iya. Nah tapi belum 1 tahun itu sampah, saya nggak pernah lihat warga buang sampah, tapi sampah belum setahun udah numpuk lagi. Ini lebih banyak lagi, Bu? Iya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Ini betul-betul berada di area permukiman warga, Bu ya. Kita lihat juga di sana banyak anak-anak yang bermain, bahkan di antara sampah ini, Bu, banyak warga yang tinggal di sekitaran area sampah ini. Apakah ada dampak penyakit, Bu, mungkin yang dialami oleh warga? Ya kalau dampak penyakit pasti ada. Salah satunya gatel, cuma gatel itu gatel sewajarnya saja. Kalau air pasang, banjir, Iya. kita kita jalan itu kadang-kadang gatel juga kaki-kaki. Iya. Karena memang wilayah ini juga sering rob, Bu ya. Iya, sering Artinya rob. ketika rob, sampah terangkat Iya. dan itu terkena Jadi kepada para warga. Ya kita berharapnya jangan setahun sekali atau kalau bisa mah ada kegiatan tiap harinya itu, Pak. Karena memang sampah terus berdatangan dan artinya kalau misalnya dibersihkan hari ini, besok mungkin datang lagi. Iya, betul. Dan ini sudah terjadi sejak Sebenarnya ini sudah lama, dari tahun 2017 juga sempat viral kan. Itulah dibikinkan hutan mangrove. Itu oke. asalnya pulau sampah plastik juga. Saudara, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, saya akan membahas persoalan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga persoalan-persoalan terkait dengan pengelolaan sampah. Secara eksklusif saya akan tanyakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur Hidayat. Pak Menteri, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, siap. Siap. Pak Menteri, momentum kita berbincang saat ini masih masuk ke dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pertama saya ingin tanyakan, bagaimana Bapak memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kalau kita lihat dengan lingkungan hidup yang ada di Indonesia saat ini, termasuk juga persoalan sampah yang menyelimuti? Ini jadi PR kita yang diingatkan pada hari ini, Hari Lingkungan Hidup ini, untuk tetap alert, waspada, dan kerja keras menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, termasuk sampah dan sebagainya. Dan itu yang menjadi target Pak Menteri 2-3 tahun ke depan, Iya. bahwa persoalan ini akan selesai, Pak? Ya, Pak. Yang spesifiknya soal sampah ya, Soal sampah. itu harus selesai. Dan mudah-mudahan nggak sampai selama itu udah bisa terurai dengan baik lah, kira-kira gitu. Karena udah ada tahapan-tahapan yang udah kita kerjain. Bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup, Pak, ada sebuah kondisi yang cukup memilukan di mana di pesisir Laut Jakarta, Pak, ada tumpukan sampah, tidak hanya mengapung, tidak hanya terbawa ombak, tetapi juga membentuk pulau baru, yaitu Pulau Sampah. Tanggapan Anda, Pak Menteri? Sampah laut, marine debris, itu tidak hanya di Jakarta, Tidak hanya di Jakarta. tapi di semua tempat juga seperti itu. Karena tempat yang ada sungai, biasanya orang suka buang sembarangan, akhirnya sampai ke laut, ke bawah kemana-mana, akhirnya sampai di satu wilayah pantai dan sebagainya. Jadi itu problem besar, dan kita sedang bekerja keras dan sudah membersihkan di berbagai tempat juga tentunya. Tapi kita yang paling utama kalau soal sampah laut ini adalah dari hulunya. Dari hulunya? Dari hulu itu hulu permasalahan. Misalnya bagaimana budaya orang membuang sembarangan gitu ke sungai. Nah itu yang harus dan kedua nanti yang utama lagi adalah ada sekarang kita lagi kembangkan ya teknologi di mana dengan campuran tertentu plastik itu bisa dengan lebih mudah terurai dibandingkan kalau dia tidak diintervensi dengan zat tertentu lah kira-kira. Ini sekarang lagi ada riset tentang itu dan mudah-mudahan ini tetap jalan, artinya membenahi hulunya, ketertiban orang untuk tidak sama sembarang di sungai dan sebagainya, itu tetap kita kerjain, kita campaign. Bahkan mungkin ada kita sekarang sedang mengembangkan EPR ya. EPR itu Extended Producer Responsibility. Mereka membentuk organisasi sendiri antar produsen gitu. Organisasi inilah yang kemudian berkewajiban untuk memastikan sampah-sampah atau bekas-bekas itu
bisa dikelola dengan baik. Pertanyaannya, di mana celah terbesar Pak, sehingga begitu banyak sampah yang datang ke hilir Jakarta berasal dari hulu?